Ibadah syukur akhir tahun 2024, keluarga besar Vela Ime Kampung Nendali. Saudara dan saya tidak lihat, tapi Tuhan perintahkan, kejar saudara dan saya. Dimanapun kita berada, Tuhan yang perintahkan. Alangkah sukacita, alangkah bahagia saudara dan saya ketika kita ada di posisi itu. Tapi alangkah sulit bagi kita. Penderitaan akan terjadi bagi kita ketika kita tidak ada di posisi itu. Oleh sebab itu, lewat ibadah syukur pada malam hari ini, mari kita renungkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan ini. Mendorong saya dan saudara, memberi motivasi bagi saudara dan saya untuk kita bersama-sama. Kalau Tuhan sudah pelihara kita sampai di penghujung, tanggal 29 berarti 363 hari, tinggal 2 hari lagi genap, 1 tahun itu 365 hari, kita masih bernapas sampai hari ini. Itu karena Tuhan baik. Dan bukan karena jasa-jasa kita, tapi cuma karena kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Dengan apa kita membalas kehidupan Tuhan? Kehidupan kita atas kebaikan Tuhan bagi kita. Selagi kita masih bernapas, mari kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan dengan menciptakan kehidupan rukun dan damai di tempat di mana kita berada. Karena Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan bagi saudara dan saya. Ya, untuk selama-lamanya. Berarti tidak ada waktu yang berkesudahan. Tuhan tetap menjaga saya dan saudara. Ya, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu di keluarga besar. Tanggung jawab apa? Supaya kita masing-masing menjadi alat saluran Tuhan. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga menjadi alat saluran Tuhan. Waktu kebaikan Tuhan nyatakan bagi kita, kita juga menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dimanapun kita berada, tidak pandang itu di keluarga Taime, tidak pandang itu di keluarga siapa, tapi waktu kita berada di sana, Tuhan mengizinkan kita ada di sana. Suatu ketika saya antar Bapak Domingus Taime, saat itu lagi COVID. Bapak Domingus sakit. Saya dengan ibu berdoa untuk Bapak Domingus. Begitu berdoa selesai, dalam nama Yesus. Kan dia bilang dalam nama Yesus. Ibu satu dalam keadaan hamil, dia lewat pusti jatuh di sini. Bapak Ibu mohon izin sebentar. Waktu itu dalam keadaan COVID, tidak diperbolehkan angkat tangan, semua harus pakai sarung tangan. Amin. Kita bangun karena kita tidak hidup sendiri. Setiap kita membutuhkan orang lain. Rasul Paulus berkata bahwa orang lain itu penting. Orang lain juga penting. Oleh sebab itu layak untuk kita membangun hubungan. Kita membangun hubungan dengan orang lain di sekeliling kita. Kita menjadi surat-surat Kristus. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita juga menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Kita membawa terang, membangun hubungan dengan membawa terang. Kita memancarkan terang Kristus kepada orang lain. Waktu dia lemah, tapi waktu kita datang menasihati dia, kita datang berdoa untuk dia, dia dapat kekuatan karena dia mendengar firman Tuhan. Dia bangkit dari kelemahan. Iman yang tadi lemah, iman itu mulai bangkit. Waduh. Tetap menciptakan keadaan rukun dan damai untuk meraih berkat dan kehidupan. Tetap menciptakan kehidupan rukun dan damai untuk meraih berkat dan kehidupan. Ya. Saya mengajak yang punya Alkitab membaca satu kebenaran firman Tuhan di Mazmur 133. Perikop di situ persaudaraan yang rukun, nyanyian siara Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Keluarga besar yang dikasihi Tuhan, mari setiap diri kita masing-masing kita menaruh dalam hati kita, pikiran kita, untuk kita mau menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di tempat di mana kita berada, lingkungan di mana kita berada, di tempat kerja kita berada, di aktivitas kita hari-hari. Kita mau menciptakan suasana rukun dan damai. Kenapa? Sebab Alkitab bilang, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Amin. Tuhan yang perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan saudara dan saya ada dalam perjalanan, tiba-tiba kecelakaan itu terjadi, saudara dan saya tidak pernah menduga akan terjadi kecelakaan. Tapi kalau Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan, saudara pasti ada. Karena Tuhan yang perintahkan. Oleh sebab itu, cuma Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Saya menyaksikan ini karena saya mengalami. Saya terlempar dari motor. Yang Maha Baik, betapa besar kasih-Mu bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, di mana setahun hampir berlalu ya Tuhan. Engkau masih menganugerahkan kesehatan dan juga kekuatan bagi kami semua. Tuhan, Engkau masih menjaga dan melindungi kami semua sebagai anak-anak-Mu. Sehingga pada hari ini, secara khusus pada malam hari ini, kami boleh dipertemukan di dalam acara ibadah syukur akhir tahun yang boleh diselenggarakan oleh keluarga besar Flaime Kampung Nendali. Terima kasih ya Bapa di sorga, kiranya ibadah yang kami boleh ikuti pada malam hari ini boleh memberkati kehidupan kami semua. Saat mana hamba-Mu hendak berdoa, menyampaikan pokok-pokok doa pada malam hari ini, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami jika ada salah dan dosa yang telah kami perbuat, terlebih di sepanjang hari-hari yang kami telah jalani di tahun 2024 ini. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami, layakkan kami di dalam permohonan doa kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, di dalam pokok doa yang kami boleh panjatkan malam hari ini, kami mau berdoa untuk kampung halaman kami, tanah tempat di mana kami berpijak, tempat di mana kami dilahirkan, Kampung Nendali. Ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya tempat atau kampung di mana kami tinggal ini akan senantiasa dikaruniai dengan keamanan, akan senantiasa dikaruniai dengan kedamaian, sehingga bagi kami sebagai masyarakat yang tinggal di Kampung Nendali, kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan ketentraman, damai sejahtera, oleh karena Tuhanlah yang selalu hadir dan menyertai kehidupan kami semua. Saat ini juga ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, baik pemimpin masyarakat adat yang ada, maupun bagi pemimpin pemerintah setempat Kampung Nendali. Kami mau berdoa secara khusus bagi Ondofolo Nendali, secara khusus Bapak Pitwali yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini, diberkati dengan hikmat bijaksana, diberkati dengan akal budi dari sorga, untuk beliau boleh menjalankan kepemimpinan sebagai pemimpin adat tertinggi bagi masyarakat adat yang ada di Kampung Nendali. Bersama semua perangkat adat yang ada, kami serahkan ya Tuhan, kepala-kepala suku yang ada, dan secara khusus kami sebut kepala suku Bapak Ted Taime. Tuhan, Engkau mampukan mereka, untuk mereka boleh menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka bagi semua komunitas masyarakat adat yang ada di Kampung Nendali.
Tuhan mampukan mereka untuk boleh menjadi mitra pemerintah kampung yang ada di dalam mewujudkan pembangunan, kesejahteraan bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang ada, maupun dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya Tuhan akan senantiasa karuniakan kuasa untuk boleh para pemimpin adat kami ini menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Diberkati bagi semua keluarga, istri maupun anak-anak di dalam segala hal yang mereka boleh kerjakan dan lakukan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kami juga mau berdoa untuk Kepala Kampung Nendali. Secara khusus kami sebutkan Bapak Winfried Wali. Ya Tuhan, Engkau memberkati beliau di dalam kepemimpinan sebagai pemerintah formal yang ada di Kampung Nendali. Diberkati dengan hikmat, akal budi, hikmat dari sorga, kebijaksanaan dari sorga Tuhan berikan bersama seluruh perangkat kampung, staf yang ada, untuk mereka boleh menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka dengan baik di dalam memajukan, membawakan kesejahteraan untuk kampung yang ada, kampung yang kami cintai, dan semua masyarakat yang ada di Kampung Nendali ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami menyerahkan para pemimpin kami ini. Kami percaya Tuhanlah yang telah mengangkat mereka. Tuhan telah mempercayakan mereka untuk menjadi alat Tuhan, memimpin masyarakat yang ada, baik masyarakat yang ada, masyarakat adat maupun sebagai pemimpin bagi masyarakat yang ada di Kampung Nendali. Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang akan senantiasa berperkara dalam kehidupan mereka, agar dalam semua tugas tanggung jawab mereka, semuanya hanya untuk membawakan kebaikan bagi kami semua masyarakat yang ada, dan boleh membawakan kemajuan, terlebih khusus untuk kami boleh nantinya memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Ya Tuhan, kami yang ada di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga besar Flaime. Tuhan menyerahkan untuk semua pengurus yang ada, yang sudah dipercayakan pada saat ini, dimampukan senantiasa di dalam semua tugas tanggung jawab mereka, memberkati untuk semua keluarga yang ada yang tergabung di dalamnya, dari orang tua, baik yang sudah lanjut usia, orang-orang dewasa, orang-orang muda, bahkan sampai kepada anak-anak. Diberkati ya Tuhan. Perlindungan surga boleh menjadi bagian mereka semua. Kesehatan, kekuatan akan selalu Tuhan limpahkan di dalam segala rencana kehidupan, dalam berbagai usaha pekerjaan penghidupan mereka. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa dilimpahkan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam persekutuan ibadah yang kami sudah ikuti pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk panitia yang ada. Tuhan memberkati mereka juga semua di dalam mereka melaksanakan akan acara ini. Diberkati dengan berkat kekuatan kesehatan, sehingga acara ini pada akhirnya boleh berakhir dengan baik, dan itu semua kami percaya boleh terjadi oleh karena campur tangan kuasa Tuhan. Terimalah permohonan doa syafaat kami pada malam harinya Bapa, ampuni segala empat hamba Tuhan, tapi kita semua juga sebagai hamba-hamba yang selalu menopang kehidupan kita sehari-hari. Dan yang berikut yang saya hormati Bapak Wonofono, Bapak, terima kasih boleh ada bersama-sama di kesempatan untuk peristiwa yang baik ini, yang mana keluarga lainnya bisa membuat, dan juga kita semua yang bisa hadir, dan juga Bapak para suku lainnya. Kita doain tetangga, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bapak dalam setiap aktivitas, dan semua keluarga besar, umum semua. Terima kasih luar biasa, hari ini kita bisa bersuka cita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, yang terpenting tadi firman Tuhan yang kita sudah dengar luar biasa, dan begitu juga doa dari Bapak Pendeta yang menguatkan iman kita. Dan hari ini lewat peristiwa pengucapan syukur yang boleh terjadi di tempat ini, saya pikir luar biasa karena kita benar-benar diberkati. Terima kasih.
Dan yang secara khusus untuk keluarga besar Flaime, ya memang harus buat pengucapan syukur. Karena kita lihat bahwa baik di adat, di pemerintah, di gereja, ini termasuk tulang-tulang punggung yang bergerak ini. Sehingga semua proses di pemerintah jalan, di adat jalan, apalagi di gereja, ini semua luar biasa. Jadi saya sebagai pemerintah kampung sangat berterima kasih atas pengucapan syukur yang boleh terjadi pada hari ini. Dan untuk yang ke depan, saya pikir itu semua, kalau hari ini kita sudah melakukan hal yang baik, ke depannya pasti baik. Apalagi firman yang tadi kita sudah dengar. Ya, mungkin seperti yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, keluarga-keluarga yang boleh hadir dalam pengucapan syukur yang telah dibuat oleh keluarga besar Flaime, ini menjadi motivasi bagi kami semua. Ya, pengucapan syukur itu baik karena kebaikan Tuhan yang selama ini dibuat kepada kita. Dan mungkin ke depan semua, ya kita harus buat pengucapan syukur. Karena di situ kita akan dengar firman, kita akan didoakan, ya kita juga akan menikmati makanan-makanan yang begitu mantap. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal 2024 dan juga untuk kita menyongsong tahun baru 2025. Tuhan memberkati. Boy. Selamat malam Bapak Pendeta. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang tadi bisa menjalankan acara yang bagus ini. Saya punya keluarga ini luar biasa. Saya harus patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebagai ambasador, sebagai keluarga, saya melihat hari ini hari yang luar biasa buat keluarga lainnya. Kenapa? Karena keluarga ini nanti paruh bagian struktur pemerintahan adat keluarga saya yang pegang. Oleh sebab itu kami bangga hari ini kami bisa naikkan puji syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena keluarga kita ini yang mendapat berkat yang indah dari Tuhan. Itu yang luar biasa buat kita. Hal yang pertama saya mau sampaikan di sini bahwa kita sudah dapat berapa waktu kita buang tanpa kegiatan dari keluarga, ya, hal-hal yang penting dalam kehidupan adat kita tinggalkan banyak, kita buang waktu banyak. Dengan acara ucapan syukur ini kita masuk dalam tahun yang baru, kita harus kerja banyak. Untuk itu semua yang kita bekerja itu kita taruh di pundak kita semua, agar apa yang kita lihat dalam kehidupan keluarga kita harus mencapai di tahun yang kita masuk besoknya. Hal-hal inilah yang mengikat kita, hubungan keluarga antara satu dengan yang lain. Kita harus tetap kita jaga terus, karena itu berkat yang kita terima dari Tuhan. Mari kita jadikan khotbah dari malam ini menjadi kekuatan untuk kita menempuh hari-hari yang besok akan datang dengan penuh tantangan. Kita kerja banyak untuk keluarga kita, terutama keluarga Flaime ini, bahwa posisi kita di kampung, kalau kita aman, semua bisa aman karena kita yang menjalankan kendali. Betul? Betul. Itu yang kita harus mengerti dalam kehidupan kita. Kalau kita jauh dari tanggung jawab ini, maka kampung tidak akan jadi baik. Oleh sebab itu, saya atas nama pribadi dan keluarga dan sebagai pengurus, saya ajak semua agar Flaime itu kompak selalu, ya. Di situlah kebanggaan kami secara pribadi dan secara keluarga. Saya kalau Flaime ada di sana, tidak ada yang goyang di kampung saya. Itulah yang kebanggaan kami di sini. Oleh sebab itu, saya mau Flaime tetap Flaime, tidak ada yang kami lihat lagi, karena saya tahu persis kegiatan
di kampung ini ada di keluarga kita semuanya. Hal-hal yang penting tadi saya mau sampaikan, semua sudah dengar bahwa khotbah tadi itu betul-betul mengenai dalam kehidupan keluarga kita semuanya. Itulah yang kebanggaan kita hari ini, datang di sini dengan puas sudah dengar khotbah dari Bapak Pendeta yang sudah kami dengar itu kita jadikan sebagai pegangan untuk kita memasuki tahun baru besok nanti. Saya tidak bisa lanjut banyak karena waktu saya serahkan ke tokoh. Namanya selamat Natal, selamat semua dalam final ya. Honggate Pinlawi yolo rendeng yeu kuken Mahiningde mawalore kolowanye haiganye Bethlehem yore wayere wate Namenar wayere ruboanye haiganye Wahere wahere rewanye ane wanye Inar molowanye ma molowanye Nahele wahele lewate huntate Alale hunyafa hoifaya rewanye Araite surga Yohana yang kena Oi baleya Rahena hona Ramana Yesus sebe Nampoi moi wawal Erna ruka maya Wainar foya wali foi Wai benar maya tani kine haponde Bethlehem yore wayere wate Namenar wayere ruboanye haiganye Nauhere wahere rewanye ane wanye Inar molowanye huma molowanye Nahele wahele lewate huntate Alale nafa hoifaya rewanye Araite surga Yohana yang kena Moi
na be Yesus isate ai be mola wale raya gena ruka maya baik nar goya wali be fele baik beneran ayaten ifine habonde Jiwa